بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. قد قال تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan menghadiri majlis taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat serta salam mari kita terus anjurkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Maidah di ayat 117. Surah Al-Maidah di ayat 117 yang diawali dengan kalimat ma qultu lahum illa ma amartani bi. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keturunan anak cucu kita semoga menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wabil mali pada tafsir bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan surah Al-Maidah ayat 117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم
wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah ma qultu lahum, ada mim mati ketemu huruf hamzah izhar syafawi. Illa ma amartani bihi, hak domir baik kasrohi maupun domahu ketika sebelum dan sesudahnya huruf itu maka memenuhi syarat menjadi mad silah. Namun kena ke depannya ketemu dengan huruf hamzah maka mad silahnya mad silah tawilah. Boleh dibaca sampai 6 harokat. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Rabbi, walaupun dalam harkat kasroh kelihatannya, tetapi mahalnya mahal nasab. Karena jadi badal dari kalimat Allah, kenapa nggak dibaca Rabbai? Kena dimudofkan kepada ia mutakalimal wahdah. Seluruh kalimat yang dimudofkan kepada ya mutakalimal wahdah itu harus dibaca jair. Wa kuntu 'alaihim syahida, mim mati ketemu shin sama hukumnya idhar. Syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum mohon dengan hormat jangan sampai mengkolkolahkan huruf ghin sehingga terdengar bacaan taghfir lahu, tidak, karena ghin bukanlah huruf qalqalah. Bacalah tanpa pantulan qalqalah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا radhiyallahu anhum wa radu anhu. Seandainya tulis dengan huruf Indonesia an itu alif n a n h u, kemudian kita hapus huruf u-nya tinggal tersisa ana. Dzalikal fawzul azim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Fihin ditahan karena gunah musyaddadah. Tasdid yang ada di atas huruf nun sebagaimana tasdid yang ada di atas huruf mim, cuman 2 huruf. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanwin ketemu qaaf ikhfa, namun ikhfanya ikhfa abad karena terdiri dari 2 huruf qaaf dan kaf, ikhfa abad. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu Zalikal fawzul azim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu zalikal fawzul azim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka seperti itu ya Allah. Jawaban ini disampaikan oleh Nabi Isa sesuai dengan pertanyaan Allah pada ayat sebelumnya. Di ayat 116, Allah bertanya kepada Isa, wa idh qala Allah, ketika Allah berfirman seraya bertanya kepada Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, wahai Isa, anta qulta linnas, apakah benar kamu berkata di depan manusia, kamu berceramah di depan umatmu, kamu berdakwah di depan halayak ramai, ittakhiduni wa ummi ilahaini, wahai kalian manusia umatku, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan min dunillah, selain Allah.
Ketika Nabi Isa mendapat pertanyaan semacam itu, maka Nabi Isa menjawab kepada Allah dengan jawaban, ya Allah, ma qultu lahum. Aku tidak pernah mengatakan itu sama sekali kepada mereka. Tidak pernah, ya Allah. Lalu selama ini apa yang kau dakwahkan? Apa yang kau risalahkan? Illa ma amartani bi. Aku hanya mengatakan kata-kata yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Aku hanya menyampaikan risalah yang selama ini engkau memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan risalah tersebut. Apa risalah yang aku sampaikan? Anibudullah. Kita semua harus menyembah Allah karena Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa Rabbaku, dan Tuhan kalian semua. Ternyata Nabi Isa selama hidupnya tidak pernah mengatakan akulah putra Tuhan. Tidak. Nabi Isa selama hidupnya tidak pernah mengatakan sembahlah aku sebagai Tuhan yang kedua. Tidak. Nabi Isa dalam dakwahnya mengatakan anibudullah, menyembahlah kalian kepada Allah karena Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbi wa Rabbakum. Bukan Abi wa Rabbakum, bukan Abahku dan Tuhan, bukan, tapi Rabbi. Wa kuntu alaihim syahida. Dan aku selalu menyaksikan kepada mereka, dan selama aku hidup bersama mereka, madumtu fihim, tidak ada satu pun mereka yang mengatakan aku sebagai putra Tuhan. Selama aku hidup, saya bersaksi tidak ada satupun umatku yang menganggap aku sebagai Tuhan. Saya tahu persis, ya Allah. Tetapi falamma tawaffaitani, setelah engkau mencabut rohku birabbi ila sama, dengan mengangkat aku ke langit, setelah aku diangkat ke langit karena direncanakan dibunuh oleh mereka, maka setelah itu aku tidak tahu, ya Allah, karena aku tidak ada di antara mereka. Dan ketika aku tidak tahu, kunta anta raqiba alaihim, umat yang ngurus engkau sendiri. Karena engkau sendiri yang ngurus, pasti engkau Tuhan sendiri yang tahu, dan wa anta, dan sesungguhnya engkau ala kulli syai'in syahida, menyaksikan atas segala sesuatu. Apa yang mereka ucapkan engkau pasti tahu, dan aku tidak pernah tahu karena aku saat itu sudah tidak ada di muka bumi ini. Tapi setelah kau diangkat ke langit, banyak umatmu yang mengatakan itu, Isa. Berarti mereka salah, aku siksa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Monggo ya Allah, kalau memang engkau Allah mau menyiksa hamba-Mu, itu urusan-Mu. Saya tidak pernah melarang. Eman aqam ala kufri minhu, menyiksa orang-orang yang mendirikan kekufuran di antara mereka. Fa innahum ibaduk, silahkan, itu urusan-Mu. Anta malikuhum, engkau adalah raja mereka. Tusarrifhum tasarrafa fihim, engkau adalah yang menggunakan mereka kaifa syi'ta,
terserah pendapatmu, terserah kehendakmu, la tirada alaika, tidak ada orang yang bisa menentang kehendakmu, itu urusanmu, silakan. Tetapi yang namanya nabi tetap aja masih sayang kepada umatnya, sampai Nabi Isa mengatakan wa in taghfir lahum, dan kalau engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal aziz, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa. Tetap Nabi Isa memohon ampunan kepada Allah untuk mereka yang sudah divonis salah oleh Allah. Al-Hakim, dan juga yang bijaksana. Tapi lagi-lagi itu hak prerogatifmu ya Allah. Aku tidak pernah melarang dan aku juga tidak kuasa menyuruh. Setelah diskusi dengan Nabi Isa, Allah memutuskan, kata Allah, Isa, kalau Allah hada yaum yang shadiqin. Pada hari ini adalah hari yaumil kiamah, yaumil kiamah, yang shadiqina sidqu, yang jujur akan dibalas kejujurannya, yang salah akan dibalas sesuai dengan kesalahannya, yang berdosa akan menuai akibat dosanya. Maka bagi orang yang jujur, lahum jannatun tajri, mereka akan mendapatkan surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Kalimat khalidina fiha itu terdapat pada firman Allah, baik ketika Allah mengancam manusia masuk neraka maupun mengancam manusia masuk surga. Tetapi bedanya, ada yang pakai abada, ada yang tidak. Ada yang cuman khalidina fiha, dan juga ada yang khalidina fiha abada. Itu bisa dipastikan. Kalau tidak pakai abada, berarti khalidina fiha menunjukkan neraka. Jahannam khalidina fiha, tidak pakai abada. Tapi kalau jannatin tajri min tahtil anhar, khalidina fiha, pasti pakai abada. Apa maksudnya? Ketika dua golongan manusia, yang segolongan masuk neraka, tetap di neraka pihak, tidak bisa keluar lagi, tidak bisa jalan lagi, cuman tidak abadi. Suatu hari, suatu saat, kalau sudah beres dosanya, habis dosanya dibakar, habis kesalahannya disiksa, maka mereka satu persatu, one by one, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pakai abada. Sedangkan jannatin tajri khalidina fiha abada, ketika orang masuk surga itu tidak akan dikutak-kutik lagi kedudukannya di surga sampai abadi di surga untuk selamanya, tidak akan dipindahkan lagi ke neraka. Inti singkatnya, orang yang di neraka hanya sementara, maka tidak pakai abada. Sedangkan orang yang masuk surga itu selamanya, maka pakai kalimat abada. Radhiyallahu anhu, Allah telah ridho kepada mereka yang shadiqin, wa radu anhu, dan juga mereka senang dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalikal fawzul azim, itulah kebahagiaan yang agung. Tetapi ingat, lihat di layar, wala yanfa'ul kadzibina fid dunya sidqu fihi, dan tidak ada manfaat bagi orang-orang yang berdusta di dunia, sidqu fihi, kejujurannya di akhirat tidak akan ada manfaatnya.
Sekali bohong di dunia, tetap disiksa, walaupun di akhirat dia mengaku salah, mengaku khilaf, jujur, dan lain sebagainya. Tidak akan ada manfaatnya. Kenapa? Lama yu'minuna inda ru'il azab. Karena mereka beriman ketika sudah melihat siksa Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Khazainul matar, gudangnya hujan. Wan nabat, dan gudangnya tumbuh-tumbuhan. Warizki, dan gudangnya rizki. Wa ghairiha, dan selainnya, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita meminta pengen dapat mator, pengen dapat hujan, pengen dapat tumbuh-tumbuhan, pengen dapat rizki, pengen dapat apapun wairiha, hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah tidak memiliki semua ini. Tidak. Maka Nabi Muhammad SAW mengutuk, melaknat orang-orang yang datang ke perdukunan. Karena dukun sesungguhnya tidak bisa apa-apa. Dia hanya meminta kepada setan. Dan setan juga tidak bisa apa-apa. Karena setan juga sama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kebetulan kita punya teman datang ke dukun sukses, itu cuma kebetulan saja. Sesungguhnya tahun itu dia akan diberikan kesuksesan oleh Allah tanpa datang ke dukun sekalipun. Tapi kebetulan dia sebelumnya mendatangi dukun dan kelihatan sukses. Sesungguhnya kesuksesan itu bukan dari dukun, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma fihin, dan apa saja yang ada di langit dan bumi. Atat tabima tagliban li ghairil akil. Allah mengatakan wa ma fihinna, sesuatu artinya menunjukkan kepada makhluk yang tidak berakal, bukan manusia, tumbuh-tumbuhan, rizki dan lain sebagainya. Dan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Qadir Allah. Wa minhu, di antaranya isabatu shadiqil wa takdzibil kadzib. Allah memberikan pahala kepada orang yang jujur, wa takdzibil kadzib, dan Allah menyiksa kepada orang yang berdusta. Kalau ini wa ala kulli syai'in qadir wa khussal aqlu dzatahu, dikhususkan kepada makhluk yang berakal seperti manusia. Karena makhluk-makhluk Allah yang tidak berakal, semacam tumbuh-tumbuhan, tanah, batu, dan lain sebagainya, tidak akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak akan mendapat pahala dari Allah. Hadirin, selesailah surah Al-Maidah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas surah yang sesudah Al-Maidah. Mudah-mudahan kita berikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.